Yo halo guys, balik lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan melanjutkan kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Ultimate dari Segala Usia. Seperti biasa, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, alangkah baiknya kalian untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan juga jika kalian ingin berdonasi, silahkan kalian klik link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, kalau begitu siapkan cemilan dan minuman untuk menikmati videonya. Di video sebelumnya menceritakan tentang Liun Xiao dan Pangeran Qin Yue yang sedang mengobrol dan membuat sebuah perjanjian, di mana pada part sebelumnya Pangeran Qin Yue berjanji akan menjaga keluarga Li dan membuat keluarga Li damai asalkan Liun Xiao mau membantunya dan keluarga Li tidak mencoba untuk memberontak. Pada part 18 kali ini, cerita diawali dengan Liun Xiao yang memberitahukan Pangeran Qin Yue kalau Kaisar Qin Zheng telah diracuni oleh seseorang. Liun Xiao mengetahui kalau Kaisar Qin Zheng diracuni karena terdapat warna perak di mata Kaisar Qin Zheng. Lalu Pangeran Qin Yue pun menyimpulkan kalau itu pasti ulah kakaknya yang meracuni ayahnya, yaitu Kaisar Qin Zheng. Liun Xiao menyuruh Pangeran Qin Yue untuk segera menemui Kaisar Qin Zheng karena jika Kaisar Qin Zheng meninggal secara tiba-tiba, maka itu tidak akan baik bagi Kekaisaran Tianshui. Liun Xiao menyuruh Pangeran Qin Yue untuk membujuk Kaisar Qin Zheng untuk membahas dekrit kekaisaran dan membuat Pangeran Qin Yue menjadi kaisar selanjutnya. Lalu Pangeran Qin Yue menjawab ucapan Liun Xiao. Kenapa Liun Xiao sangat yakin kalau Kaisar Qin Zheng mau membuat dirinya sebagai penerusnya? Liun Xiao pun menjawab, semua pegawai yang datang malam ini siapa yang tidak tahu, ucapnya. Lalu Liun Xiao memberitahukan analisanya kepada Pangeran Qin Yue. Pada saat dulu Pangeran Qin Yang mengikuti Kaisar Qin Zheng untuk berperang di selatan dan utara, kemudian mendapat prestasi militer yang luar biasa. Pangeran Qin Yang dikenal sebagai penerus kekaisaran. Tapi beberapa tahun ini, sifat kaisar berubah dan mulai menghina sampai mengasingkan Pangeran Qin Yang. Perlahan-lahan, menghilangkan kekuatannya dan memberikan kekuatan tersebut kepada Pangeran Qin Yue. Bahkan Kaisar Qin Zheng mengirim komandan negara unit ketiga untuk melindungi Pangeran Qin Yue. Karena kalau tidak, siapa pasukan negara yang berani berpihak tanpa izin dari hal itu? Bahkan orang bodoh tahu kalau Kaisar Qin Zheng berniat untuk menjadikan Pangeran Qin Yue sebagai penerusnya. Tapi karena pengaruh Pangeran Qin Yang di pengadilan dan militer sangat hebat, sampai-sampai Kaisar Qin Zheng takut Pangeran Qin Yue tidak akan bisa menekan Pangeran Qin Yang. Jadi Kaisar Qin Zheng belum mengumumkan hal ini. Setelah mendengar hal itu, Pangeran Qin Yue langsung menghela nafas. Liun Xiao bertanya kenapa Pangeran Qin Yue menghela nafas. Apa ada yang salah dengan analisanya? Pangeran Qin Yue menjawab, kalau orang sehebat seperti Liun Xiao berpikir seperti itu, maka tidak heran semua orang berpikir seperti itu juga. Karena faktanya dirinya cuma cakar yang ditekan keluar oleh ayahnya, cakar yang digunakan oleh ayahnya untuk melawan Pangeran Qin Yang. Setelah itu, tiba-tiba saja Pangeran Qin Yue berbicara dengan nada tinggi. Apa kau pikir aku mau bertarung untuk singgasana? Aku didorong sampai ke tempat ini oleh ayahku. Kalau aku tidak bertarung sekarang, maka aku akan mati. Apa dia mau melindungi seorang pangeran? Tapi nyatanya orang yang mau dilindungi adalah dirinya sendiri. Setelah mengatakan hal itu dengan nada tinggi, lalu Liun Xiao mengatakan detailnya. Apakah Pangeran Qin Yang ingin cepat-cepat naik tahta, tapi Yang Mulia tidak ingin melepaskan tahtanya? Jadi untuk membuat Pangeran Qin Yang tetap dalam kendali ayahmu, ayahmu mendorongmu keluar dan membuat Pangeran Qin Yang sibuk memperebutkan tahta denganmu, jawab Liun Xiao. Pangeran Qin Yue pun membenarkan hal tersebut. Setelah itu, Liun Xiao berpikir kalau begini kejadiannya, maka akan ada beberapa masalah. Yang pertama, Kaisar Qin Zheng sudah teracuni berat dan bisa meninggal kapan saja. Kedua, tanpa bantuan Kaisar Qin Zheng, ini akan berat bagi Pangeran Qin Yue untuk bersaing dengan Pangeran Qin Yang. Tapi itu bisa diatasi oleh Liun Xiao. Liun Xiao berpikir jika dirinya dapat menyembuhkan Komandan Xiao Qingwang, maka Komandan Xiao Qingwang akan berhutang budi pada dirinya. Dan pada saat itu, walaupun Komandan Xiao Qingwang cuma akan membantu sedikit saja, itu sudah cukup untuk memudahkan langkah Liun Xiao dan Pangeran Qin Yue. Setelah itu Pangeran Qin Yue memberitahu kalau sebenarnya pertarungan tahta antara dirinya dengan Pangeran Qin Yang berada di tangan 6 orang. Jadi
Selama 4 orang dari mereka setuju untuk mendukung Pangeran Qin maka Pangeran Qin tidak akan takut walaupun semua pejabat publik dan pejabat militer menentangnya. Orang yang pertama dari ke-6 orang tersebut adalah Perdana Menteri Lan Hong. Dia adalah orang yang netral. Orang yang kedua adalah kakeknya Liun Xiao. Kakeknya Liun Xiao berada di sisi Pangeran Qin dan untuk hidup atau tidaknya kakeknya Liun Xiao itu masih jadi pertanyaan, sehingga masa depan keluarga Li juga masih tidak menentu. Yang ketiga adalah Komandan Xiao Qingwang yang memihak kepada Kaisar Qinzheng. Dan orang yang keempat adalah Master Zhang Qingfan. Dia adalah ketua alkemis kerajaan dan dia berat sebelah memihak kepada Pangeran Qin. Orang yang kelima adalah Master Suhan. Dia adalah presiden asosiasi alkemis. Dia tidak fokus pada urusan negara dan dia cuma mementingkan alkemis saja. Dan untuk orang yang terakhir, dia adalah Zhong Lisan. Dia seorang kepala sekolah akademi Jialan. Dia cenderung lebih memihak kepada Pangeran Qin karena Pangeran Qin adalah muridnya sendiri. Tapi itu tidak akan berguna selama Kaisar Qinzheng masih ada, walaupun Pangeran Qin mendapatkan dukungan ke-6 orang tersebut. Jadi intinya, suatu hal bagus atau tidaknya itu tergantung pada bagaimana cara menggunakannya. Kalau digunakan dengan baik, pasti akan mendapatkan keuntungan, dan juga sebaliknya. Tapi kalau misalnya Kaisar Qinzheng meninggal, dan seluruh dunia tahu kalau Pangeran Qin adalah orang yang meracuninya, maka Pangeran Qin tidak perlu takut. Walaupun ke-6 orang yang disebutkan tadi mendukung Pangeran Qin. Setelah mendengar hal itu, Pangeran Qin pun kegirangan dan berkata bahwa jika Liun Xiao bisa membantunya menyelesaikan masalah ini, dirinya bukan cuma akan menjamin keamanan keluarga Li, tapi dirinya juga akan setuju kalau Putri Rusue akan bertunangan dengan Liun Xiao setelah dirinya naik tahta. Liun Xiao pun tersedak air karena mendengar hal yang diucapkan oleh Pangeran Qin. Setelah itu Liun Xiao menyuruh Pangeran Qin untuk berhenti dan membicarakan masalah itu nanti dan membahas bisnis terlebih dahulu. Tapi pada saat mereka ingin membahas bisnis, tiba-tiba saja ada penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang. Di antara orang-orang yang menyerang Pangeran Qin terdapat seorang ahli bela diri. Mereka melancarkan serangan ke tempat di mana Liun Xiao dan Pangeran Qin berada. Bahkan pelindung yang dipasang saja hancur berkeping-keping dan tidak menyisakan satupun pecahannya. Tapi untungnya Liun Xiao dengan sigap menendang Pangeran Qin dan membawa para pelayan Pangeran Qin sehingga berhasil selamat dari serangan yang dilancarkan. Kecuali para prajurit yang menjaga di luar, kebanyakan dari mereka sudah menjadi tumpukan mayat oleh orang-orang yang mencoba untuk menyerang Pangeran Qin. Dan untuk orang-orang yang menyerang Pangeran Qin adalah komandan pasukan negara unit pertama yang bernama Gao Feng, bersamaan dengan wakil komandan pasukan negara unit pertama yang bernama Jimeng. Mereka berdua melakukan penyerangan sambil menggunakan suatu teknik untuk mengubah bentuk tubuhnya agar tidak diketahui. Tapi untungnya hal itu masih bisa diketahui oleh komandan pasukan negara unit ketiga yang bernama Bai Mao. Setelah identitas mereka berdua ketahuan, Gao Feng dan Jimeng pun melepaskan penyamarannya. Di sini Bai Mao bertanya kepada Gao Feng, kenapa Gao Feng mendukung Pangeran Qin. Gao Feng menjawab bahwa dirinya hanya melakukan tugas yang sudah diberikannya. Setelah itu, Gao Feng meminta Jimeng untuk membunuh Pangeran Qin, Liun Xiao dan juga kedua pelayan Pangeran Qin jika sudah membunuh mereka yang disebutkan oleh Gao Feng tadi. Gao Feng meminta Jimeng untuk bergegas membantunya membunuh Komandan Bai Mao. Setelah itu, Gao Feng pun melakukan serangan kepada Komandan Bai Mao. Begitu juga dengan Jimeng. Jimeng juga melakukan serangan kepada Pangeran Qin. Pertarungan terus terjadi sampai Pangeran Qin mengeluarkan Sanskrit Sea dan Cloud Flag. Saat Pangeran Qin mengeluarkan Cloud Flag dan menggunakannya, Gao Feng memberitahu Jimeng kalau Cloud Flag tidak dapat dihancurkan tanpa kekuatan Raja Bela Diri. Tapi durasi penggunaan bendera itu paling lama hanya dapat bertahan 1 jam saja. Jadi Gao Feng menyuruh Jimeng untuk membunuh Liun Xiao dan kedua pelayan yang berada di sisi Liun Xiao terlebih dahulu. Dan setelah 1 jam baru membunuh Pangeran Qin. Lalu Jimeng pun dengan cepat mengubah target serangannya. Jimeng berpindah tempat dan berada tepat di belakang Liun Xiao. Setelah itu Jimeng menggunakan sebuah teknik pedang yang bernama Pitch Blossom Sword Intent. Liun Xiao yang melihat teknik pedang yang digunakan oleh Jimeng tersenyum dan berkata bahwa Sword Intent milik Jimeng memiliki perasaan bunga yang mekar, akan tetapi tidak memiliki arti air yang mengalir.
Jimeng dengan sombong berkata bahwa dirinya akan menusuk Liun Xiao dengan pedang miliknya. Jadi itu akan membuat kesan darah mengalir seperti air. Liun Xiao hanya bisa tersenyum. Kemudian dengan percaya diri, Liun Xiao mengeluarkan pedang miliknya dan menggunakan teknik Pitch Blossom Sword Intent yang sebenarnya. Liun Xiao berkata seberapa banyak yang Jimeng bisa mengerti itu tergantung pada keberuntungannya. Lalu Liun Xiao menunjukkan teknik Pitch Blossom Sword Intent yang sebenarnya kepada Jimeng. Sampai-sampai Bai Mou dan Gou Feng yang tadinya melakukan pertarungan menghentikan pertarungannya karena terpukau dengan teknik pedang yang digunakan oleh Liun Xiao. Lalu setelah itu Liun Xiao mengajak Jimeng untuk tunduk kepadanya. Dan sebagai gantinya, Liun Xiao berjanji kepada Jimeng akan mengajarkan teknik Pitch Blossom Sword Intent yang sebenarnya kepada Jimeng. Setelah mendengar ajakan Liun Xiao, Jimeng sedikit tertarik, tapi Gou Feng menghentikan Jimeng dan mengingatkan identitasnya serta misi yang sedang dikerjakannya. Liun Xiao pun mencoba meyakinkan Jimeng dengan berkata bahwa kau memang wakil komandan pasukan negara, tapi kau juga seorang warrior. Kalau kau kehilangan inti bela diri, walaupun seorang komandan negara bahkan raja bela diri, itu apa gunanya? Semua orang hidup terbatas, tapi bela diri itu abadi, ucap Liun Xiao. Setelah mendengar ucapan Liun Xiao, Jimeng yang awalnya ragu-ragu untuk tunduk kepada Liun Xiao meneguhkan hatinya untuk tunduk dan setia kepada Liun Xiao. Kemudian Jimeng meminta maaf kepada Gou Feng dan berkata bahwa dirinya akan tunduk kepada Liun Xiao. Gou Feng pun kesal dan bingung karena awalnya rencana yang sudah disiapkannya dengan matang, tapi malah terjadi hal yang di luar dugaannya. Gou Feng pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat kejadian, karena jika berlama-lama lagi maka situasinya akan berbahaya. Sesaat sebelum serangan Bai Mou mengenai Gou Feng langsung mengeluarkan sepasang sayap di punggungnya dan kabur melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah kepergian Gou Feng, Pangeran Qin Yue langsung berlari dan mendekat kepada Liun Xiao, kemudian berterima kasih. Tapi parahnya, Pangeran Qin Yue mengira kalau wakil komandan Jimeng akan ikut membantunya. Jimeng pun menegaskan bahwa dirinya tunduk kepada Liun Xiao dan bukan kepada Pangeran Qin Yue. Jadi Pangeran Qin Yue jangan berharap kepada dirinya. Semua orang di sana yang mendengar ucapan Jimeng hanya bisa tertawa pelan menertawakan Pangeran Qin Yue. Keesokan harinya, di halaman kediaman keluarga Li, Liun Xiao sengaja mendatangi kediaman keluarga Li setelah mendengar berita kalau posisi dan gelar Li telah dicabut. Tapi Kaisar Qinzheng masih memberi Li izin untuk menjalankan keluarga Li. Setelah Liun Xiao bertemu dengan Li, Liun Xiao mengejek Li dengan memberi ucapan selamat karena telah terbebas dari penjara. Dan Li langsung menyuruh para bawahannya untuk menyerang Liun Xiao karena dirinya tidak terima dengan ejekan yang diberikan oleh Liun Xiao. Ketika para bawahan Li mencoba untuk menyerang Liun Xiao hanya diam saja karena Jimeng dan para prajurit yang berada di sisinya menghalangi para bawahan yang disuruh Li untuk menyerangnya. Para bawahan Li dihentikan dengan waktu sekejap saja, bahkan tidak ada yang berani maju untuk menyerang. Setelah itu, Liun Xiao pun mencoba untuk menggertak Li dengan berkata bahwa dirinya bisa membunuh Li layaknya seekor anjing. Li yang tidak bisa menahan emosinya langsung mengeluarkan pedang miliknya dan mengeluarkan cahaya berwarna biru yang mengarah ke atas. Tetapi sebelum Li melancarkan sebuah serangannya, dengan cepat Jimeng yang sudah tunduk kepada Liun Xiao menyerang Li menggunakan teknik pedang Pitch Blossom Sword Intent miliknya dan dengan cepat menggagalkan serangan Li. Setelah serangan Li digagalkan oleh Jimeng dan para prajurit pun mengepung Li dan mencoba untuk menahannya. Tapi sebelum hal itu terjadi, Li mengarahkan pedangnya ke bawah dan menekan pedang miliknya ke dalam tanah sehingga membuat area di sekitar mengeluarkan hawa dingin. Bahkan sampai membekukan area di sekitarnya, sekaligus membuat orang-orang yang berada di jangkauan teknik tersebut ikut membeku. Setelah menggunakan teknik tersebut, Li pun mencoba untuk melarikan diri. Tapi Li dihadang oleh Liun Xiao menggunakan pedang Black Lash miliknya yang mempunyai efek zona tekanan gravitasi, yang bahkan tekanan gravitasinya bisa mencapai 100 kali. Karena merasa tidak bisa menahan tekanan gravitasi yang dihasilkan oleh pedang milik Liun Xiao, Li pun memutuskan untuk mundur ke belakang dan membatalkan perlawanannya. Saat Li mundur, Jimeng dengan sigap melakukan serangan menggunakan teknik Pitch Blossom Sword Intent dan mengarahkan serangan itu kepada Li. Tapi
Sesaat sebelum serangan itu mengenai Li, tiba-tiba saja datang seorang Martial Lord Kuadran Realm keempat. Entah siapa orang tersebut karena orang tersebut memakai jubah berwarna hitam yang sangat tertutup. Orang yang memakai jubah tersebut meminta Li untuk segera pergi. Tapi Li berkata bahwa dirinya akan pergi setelah dirinya berhasil membunuh Liyun Xiao. Tapi tanpa disengaja, serangan yang dilakukan oleh Li membuat sebuah ledakan besar yang dimana itu dapat menghanguskan area di sekitar. Sehingga orang yang tersebut terpaksa menggunakan sebuah senjata yaitu Trisula. Trisula itu digunakan oleh orang berjubah tersebut dan menghasilkan air yang dapat memadamkan ledakan api yang baru saja terjadi. Sehingga membuat banyak sekali asap bertebaran. Hal itu pun dijadikan kesempatan oleh orang yang memakai jubah tersebut dan membawa pergi Li dengan paksa. Setelah kepergian Li dengan orang yang berjubah tersebut, datanglah Luo Yunsang. Luo Yunsang bertanya kenapa ada keributan di sini dan kenapa juga banyak sekali orang-orang yang berada di sini. Liyun Xiao berkata bahwa ceritanya sangat panjang, jadi tidak bisa menjelaskannya dengan singkat. Lalu Liyun Xiao bertanya apa yang membawa Luo Yunsang kemari. Luo Yunsang menjawab bahwa dirinya mendengar kalau malam tadi Liyun Xiao memainkan melodi Guangling yang membuat semua bunga di kekaisaran bermekaran. Dan Luo Yunsang berharap bisa mendengarnya. Liyun Xiao memberitahu Luo Yunsang bahwa melodi tersebut hanya bisa dimainkan di waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan juga dengan orang yang tepat. Jadi Liyun Xiao tidak dapat memainkan melodi tersebut dengan tempat waktu bahkan dengan orang yang asal-asalan saja. Hanya waktu, tempat, dan orang tertentu. Jadi Luo Yunsang pun menyayangkan hal tersebut. Setelah itu Liyun Xiao memberitahu Luo Yunsang bahwa ada seorang pembunuh yang berada di tingkat Martial Lord telah muncul di ibu kota tanpa alasan yang jelas dan bekerja sama dengan Li Yi. Selain itu, Li Yi mencoba untuk meracuni Komandan Xiao Qingwang. Liyun Xiao berharap Luo Yunsang bisa memberitahukan hal tersebut kepada Kaisar Qin Zheng dan meminta Kaisar Qin Zheng untuk membuat dekret agar mencari di seluruh kota dan membunuh orang tersebut. Luo Yunsang menjawab bahwa dirinya sudah memberitahu Kaisar Qin Zheng. Setelah itu Luo Yunsang menanyakan satu hal lagi kepada Liyun Xiao. Apakah Liyun Xiao benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Komandan Xiao Qingwang? Liyun Xiao menjawab bahwa selama dirinya tidak mati, maka dirinya pasti bisa menyembuhkan luka Komandan Xiao Qingwang. Setelah mendengar jawaban Liyun Xiao, Luo Yunsang berkata kalau dirinya akan mengirim seseorang untuk melindungi Liyun Xiao selama perawatan Komandan Xiao Qingwang. Setelah itu Luo Yunsang pamit pergi. Beberapa saat setelah kepergian Luo Yunsang, Liyun Xiao menyuruh para bawahannya untuk menunggu. Kemudian Liyun Xiao masuk ke dalam sebuah bangunan yang tampak bisa ambruk kapan saja. Saat Liyun Xiao masuk ke dalam bangunan tersebut, Liyun Xiao seperti memanggil seseorang. Tapi entah siapa orang yang dipanggil oleh Liyun Xiao. Dan tiba-tiba saja Black Class yaitu pedang milik Liyun Xiao keluar sendirinya dan terbang mengarah ke belakang Liyun Xiao. Setelah itu terdengar juga suara orang berbicara. Orang tersebut berkata bagaimana Liyun Xiao bisa menemukan dirinya. Liyun Xiao menjawab bahwa darah orang tersebut mengalir dalam dirinya. Dan ini yang disebut telepati. Ternyata orang yang berbicara tersebut adalah kakeknya Liyun Xiao yang bernama Liyun Chang. Orang yang menarik pedang milik Liyun Xiao juga adalah kakeknya Liyun Xiao sendiri. Kakeknya Liyun Xiao terus mengelilingi Liyun Xiao dan memuji-muji Liyun Xiao karena semua meridiannya sudah terbuka dan menjadi seorang martial warrior bintang 4. Setelah itu, Liyun Xiao mengambil kembali pedang miliknya dan bertanya apa yang akan dilakukan kakeknya itu untuk keluarga Li. Lalu kakeknya pun duduk di hadapan Liyun Xiao dan mencoba untuk mengetes Liyun Xiao. Kakeknya Liyun Xiao berkata apa yang akan dirinya lakukan dan apa rencana Liyun Xiao. Liyun Xiao menjawab bahwa tujuan kakeknya bersembunyi adalah untuk menjauh dari masalah. Yang pertama, kakeknya Liyun Xiao mau melihat sifat asli Qin Zheng. Dan yang kedua, kakeknya Liyun Xiao mau melihat perkembangan situasi. Bagaimanapun juga, Qin Zheng sudah tua dan akan segera ada pergantian kekuatan di Tianshui ini. Kakeknya Liyun Xiao menyembunyikan diri untuk mengamati keadaan dan menemukan jalan terbaik untuk keluarga Li. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang pelayan rendahan seperti Li Yi melakukan banyak masalah di depan kakeknya Liyun Xiao? Dan selanjutnya, kakeknya Liyun Xiao pasti berpikir bagaimana Liyun Xiao bisa mengetahui semua ini dan bagaimana menyimpulkannya. Awalnya Liyun Xiao juga tidak yakin dan khawatir kalau kakeknya itu benar-benar sudah dibunuh oleh Li Yi. Tapi setelah Liyun Xiao merasakan aura milik kakeknya, Liyun Xiao telah menentukan tebakannya
Bagaimanapun juga, kakeknya itu telah naik ke Realm of Five Elements dan menjadi seorang raja bela diri. Setelah mendengar jawaban Lin Xiao, kakeknya itu tampak bersemangat dan berkata bahwa dirinya sekarang sudah menemukan pewaris yang pantas. Sampai-sampai kakeknya Lin Xiao berpikir bahwa selama ini Lin Xiao itu cuma berpura-pura menjadi seorang sampah yang tidak bisa berkultivasi. Padahal kenyataannya, Lin Xiao yang dulu telah tiada dan digantikan oleh jiwa seorang legenda yang bernama Gu Feiyang. Gu Feiyang bereinkarnasi ke dalam tubuh Lin Xiao setelah kematiannya di Gunung Tiandang. Kembali ke cerita. Setelah itu kakeknya Lin Xiao memberitahu Lin Xiao bahwa terlepas dari dua hal yang disebutkan Lin Xiao tadi, kakeknya ini mempunyai tujuan lain, yaitu untuk melihat siapa yang bisa mengambil alih kepemimpinan saat dirinya pergi. Dan hasilnya sangat mengecewakan bagi kakek Lin Xiao. Ayahnya Lin Xiao pulang secara diam-diam dan kemudian pergi setelah bertemu dengan kakeknya Lin Xiao. Dan untuk sisanya, cuman paman keempatnya Lin Xiao yang masih berguna, tapi pamannya juga sama saja. Tapi sekarang semuanya telah berbeda, karena Lin Xiao melebihi ekspektasi kakeknya. Lalu kakeknya meminta Lin Xiao untuk memberitahu dirinya bagaimana menurut Lin Xiao tentang situasi saat ini dan apa rencananya. Lin Xiao memberitahu kakeknya bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan keadaan keluarga, dan kalau kakeknya mau mencari seorang pewaris, lebih baik mencari orang lain saja. Karena tujuan dirinya adalah untuk mencapai puncak bela diri dan tidak mau terlalu fokus pada masalah sepele di negara. Dan bagaimanapun juga, menurut situasi Tianshui saat ini, pasti pangeran kedua Qin Yue yang akan mendapatkan tahta kerajaan. Kakeknya Lin Xiao bertanya bagaimana Lin Xiao bisa yakin kalau pangeran kedua yang akan naik tahta, padahal keluarga Li selalu berada di pihak pangeran tertua. Lin Xiao memberitahu kakeknya bahwa dirinya berdiri di belakang pangeran Qin Yue. Jadi pastinya pangeran Qin Yue yang akan naik tahta. Setelah mendengar ucapan Lin Xiao, kakeknya langsung berdiri dan memutuskan untuk mengambil kendali keluarga Li. Tapi tiba-tiba saja kakeknya Lin Xiao teringat sesuatu dan terburu-buru membuka sebuah pintu rahasia. Setelah itu kakeknya langsung masuk ke dalam ruang rahasia tersebut dan ternyata setelah diikuti oleh Lin Xiao, kakeknya Lin Xiao itu sedang menyalurkan energinya ke dalam tubuh seorang Martial Lord bintang 3 yang tampak menderita luka yang parah. Dan juga di sana terdapat seorang alkemis tingkat 3. Alkemis tingkat 3 tersebut juga membantu kakeknya Lin Xiao untuk mengeluarkan energi dingin yang berada pada tubuh teman kakeknya Lin Xiao, yaitu orang yang berada pada tahap Martial Lord bintang 3 tadi. Orang tersebut bernama Daseng. Setelah beberapa saat mencoba mengeluarkan energi dingin yang ada pada tubuh Daseng, kakeknya Lin Xiao tampak cemas karena sudah tidak bisa melanjutkan lagi untuk mengeluarkan energi dinginnya. Dikarenakan energi dingin yang berada dalam tubuh Daseng sudah semakin kuat dan memerlukan semakin banyak energi untuk mengeluarkannya. Kakeknya Lin Xiao meminta bantuan ke alkemis tingkat 3 yang berada di sampingnya. Tapi sayangnya alkemis tingkat 3 itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun alkemis tingkat 3 tadi juga telah melakukan yang terbaik selama 3 tahun ini. Daseng menderita karena rasa dingin yang ekstrim. Jadi sebenarnya Daseng ini beruntung bisa mempertahankan keadaannya selama 3 tahun ini. Alkemis tingkat 3 itu juga memberitahu kakeknya Lin Xiao bahwa Daseng bisa bertahan sampai saat ini juga karena peningkatannya dari tahun ke tahun. Kalau tidak, kakeknya Lin Xiao tidak akan mampu untuk menghilangkan racun dingin yang ada pada tubuh Daseng untuk sementara. Setelah mengatakan hal itu, alkemis tingkat 3 itu memberikan botol yang berisi larutan pil yang dibuatnya. Di dalamnya terdapat 30 pil yang bisa Daseng makan untuk 30 hari. Setelah memberikan botol yang berisi pil tadi, alkemis tingkat 3 itu memberitahu kakeknya Lin Xiao. Setelah memberikan botol yang berisi pil tadi, alkemis tingkat 3 itu memberitahu kakeknya Lin Xiao. Walaupun Daseng meminum pil ini lagi, dirinya tidak akan bisa menekan racun dinginnya dengan kekuatan Raja Bela Diri bintang 1 miliknya. Lalu kakeknya Lin Xiao itu pun merasa cemas dan bertanya kepada sang alkemis mengapa. Sang alkemis tingkat 3 itu memberitahu kakeknya Lin Xiao kalau racun dinginnya sudah menyerap ke dalam tulangnya dan bahkan dirinya sudah tidak bisa melakukan apapun lagi, bahkan jika kakeknya Lin Xiao memberi uang lebih untuk membantu menekan racunnya. Sang alkemis itu berkata bahwa dirinya tidak akan membantu lagi karena sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Daseng yang mendengar hal itu hanya bisa diam dan merasa bersalah kepada kakeknya Lin Xiao. Daseng merasa sudah membebani kakeknya Lin Xiao selama 5 tahun ini.
Di sini kita tahu alasan mengapa Daseng merasa membebani kakeknya Liun Xiao. Karena jika kakeknya Liun Xiao tidak menyalurkan energinya ke dalam tubuh Daseng untuk menekan racun dinginnya, maka sudah pasti kakeknya Liun Xiao naik dari realm Raja Bela Diri ke Legendary Realm Six Direction untuk menjadi Martial Grandmaster. Setelah itu sang alkemis pun pamit pergi. Tapi ketika sang alkemis itu akan pergi, Liun Xiao menyuruh sang alkemis untuk menunggu sebentar. Lalu Liun Xiao bertanya sambil bersikap sombong, apakah dirinya itu benar-benar seorang alkemis tingkat 3. Sehingga ucapan Liun Xiao menyulut amarah si alkemis tingkat 3 tadi.